Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ceramah dari Ustadz Syahrudin yang berada di Musola Baitur Rahman. Ceramah tentang pentingnya iman dan amal soleh. Mari kita dengarkan bersama-sama. Semoga bermanfaat buat kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, untuk kebahagiaan manusia Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini ke permukaan bumi. Dan untuk sampainya agama ini ke hati-hati manusia, maka Allah Subhanahu wa taala utus para nabi alaihissalam hingga baginda Rasulullah SAW. Jadi para anbiya alaihissalam sampai baginda Nabi SAW adalah diutus oleh Allah untuk menyampaikan perkara agama, untuk mengajak seluruh umatnya, untuk mengajak seluruh kaumnya bagaimana agar agama wujud sempurna dalam kehidupan. Tidak ada satupun Nabi alaihissalam mengajak kepada perkara lain. Seluruh para Nabi alaihissalam, hadirin sekalian, semuanya mengajak bagaimana hati setiap kaumnya, bahkan bagaimana dari setiap kaumnya atau umatnya ini mati ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena hadirin sekalian yang berbahagia, ketika seseorang hatinya hanya takluk kepada Allah, maka dia akan mudah diatur oleh perintah-perintah Allah. Tapi sebaliknya, ketika dalam hati seorang manusia ini tidak ada kebesaran Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, maka hidupnya ini akan sulit diatur oleh agama. Karena hadirin sekalian, faktor utama seseorang ini beramal karena dia ada keyakinan kepada Allah. Dia yakin bahwa kehidupan dia diberikan oleh Allah, kematian dia diberikan oleh Allah, rizkinya datang dari Allah. Bahkan hadirin sekalian, ketika dia meyakini bahwa segala sesuatu ini berlaku, yang hari ini berlaku terjadi, yang dahulu dan yang terjadi merupakan ketetapan Allah. Ketika dia meyakini hal tersebut, hadirin sekalian, maka dia akan merasa setiap gerak-geriknya ini diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjauh, akan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan takut apabila berbuat maksiat. Yang dia lakukan adalah, hadirin sekalian, bagaimana hanya menyenangkan Allah. Ketika rasa takut kepada Allah ini hadir, maka yang seseorang hamba ini lakukan bagaimana senantiasa ketika mengerjakan sesuatu hanya untuk menyenangkan Allah. Bagaimana yang dia cari hanya bagaimana Allah senang, bagaimana Allah ridho. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, apabila hari ini usaha untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk mengajak manusia bagaimana hatinya takluknya hanya kepada Allah, tidak dibuat, maka hati-hati manusia ini lebih condong kepada perkara-perkara yang menjauhkan diri dari Allah. Sehingga hadirin sekalian akan berat sekali mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya senantiasa kita buat usaha. Usaha apa? Usaha tentang mengajak manusia siapa saja, usaha mengajak bagaimana dalam hati semua manusia ini takluknya, takutnya hanya kepada Allah. Ada kebesaran Allah. Keluarkan kebesaran selain Allah dalam hati. Satunya ya memasukkan kebesaran Allah, sehingga akan keluar dalam hati setiap manusia ini kebesaran kebendaan, kebesaran pangkat jabatan. Sehingga hadirin sekalian, ketika kebesaran keduniaan ini, pangkat jabatan dan sebagainya keluar, masalah keduniaan ini dalam hati, maka hadirin yang mulia, siapapun dia, apapun profesinya,
insya Allah dia akan amanah. Contoh, seseorang dia memiliki keyakinan yang betul kepada Allah, dalam hatinya hanya kebesaran Allah. Dia menjabat suatu jabatan yang tinggi, maka insya Allah dia akan amanah. Ketika dia berdagang, dia akan jujur. Sehingga hadirin sekalian, itu saja. Ketika dia menjabat apapun, ketika dia berjualan apapun, aktivitas apapun, ketika untuk memenuhi kehidupan dunianya, insya Allah dia akan tidak akan meninggalkan perintah Allah yang lain. Maka hadirin sekalian, modal utama daripada agama adalah keimanan. Lalu setelah itu ketika iman wujud, maka insya Allah amal pun akan wujud. Salat akan ditegakkan dengan baik, muamalah, muasyarah, akhlak pun akan baik, sehingga terciptalah kehidupan yang sebagaimana diinginkan Allah dan Rasulnya. Namun hari ini hadirin sekalian, apabila kita tidak buat usaha atas iman, tidak buat usaha bagaimana mengajak setiap orang untuk mau memperbaiki iman hadirin sekalian, maka jangan harap amal agama ini akan mudah diamalkan. Satu contoh hadirin sekalian, ketika azan berkumandang, semua tahu bahwa azan ini adalah panggilan daripada Allah SWT. Ini adalah ujian seseorang ketika dia memenuhi keperluan hidupnya, entah berdagang, bertani atau apapun. Tapi ketika dia terdengar kumandang azan, maka hadirin sekalian, siapa yang besar nanti? Apakah pekerjaannya ataukah Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah ujian iman. Maka dia berhasil siapa? Maka dia tinggalkan sejenak pekerjaannya, dia mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ke mushola atau ke masjid untuk duduk bersama di dalam saf salat berjamaah. Hari ini yang mulia, maka penting bagi kita bagaimana saling mengajak satu sama lain untuk memperbarui iman. Karena hadirin sekalian, Nabi SAW pun mengingatkan para sahabat, senantiasa mengingatkan para sahabat, jaddidu imanakum, perbaruilah iman-iman kalian. Padahal kita semua tahu bahwa imannya para sahabat ini begitu luar biasa. Imannya sahabat tidak kesan suasana dan keadaan. Tapi hadirin sekalian, Nabi senantiasa mengingatkan kepada para sahabat agar memperbarui iman. Maka para sahabat bertanya, fa kaifa nujadil imanana? Bagaimanakah kami memperbaiki iman kami? Maka Nabi sabdakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaknya ucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin sekalian, ulama katakan maksudnya adalah perbanyak kita bicarakan kebesaran Allah. Maksudnya ada yang membicarakan kebesaran Allah dan ada yang mendengarkan tentang bicara kebesaran tersebut. Sehingga hari yang mulia kan Allah Subhanahu wa taala, apabila terus majlis-majlis halaqah tentang bicara kebesaran Allah dibuat, maka insya Allah akan timbul, akan wujud kehidupan yang beriman. Bahkan bukan itu saja, apabila usaha dakwah membesarkan Allah dibuat, akan lahir dari perut-perut wanita yang kafir, anak-anak yang siap mengamalkan agama. Tapi kebalikannya, apabila hari ini usaha agama tidak dibuat, usaha iman tidak dibuat, maka jangan salahkan akan lahir dari perut-perut orang muslim anak-anak yang tidak akan siap mengamalkan agama. Bahkan anak-anak yang mungkin tidak akan kenal kepada agama. Maka pentingnya kita buat usaha ini, karena sudah jelaskan tadi bahwa Allah SWT utus agama ini untuk turunkan agama ini untuk kebahagiaan manusia, dan agar sampainya hati-hati agama ini kepada hati manusia, maka Allah utus para nabi alaihissalam. Nah, para anbiya sudah tidak ada, ditutup oleh baginda Nabi SAW. Lalu para sahabat, tabi'in. Nah, apabila hari ini usaha agama, usaha dakwah tidak dilanjutkan, maka jangan salahkan nanti berapa tahun ke depan ada satu tempat yang dahulunya mengenal Allah, mengenal agama, juga tidak mengenal Allah SWT. Tapi apabila hari ini sekalian kita mau buat usaha agama, bicarakan kebesaran Allah di mana saja bersama siapa saja, maka insya Allah yang tadinya satu kampung ini tidak mengenal Allah, dia akan mengenal Allah SWT. Sehingga amal agama wujud sempurna di kampung tersebut, Allah turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh. Apabila salah satu penduduk kampung atau negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Mari sekalian sama-sama kita buat usaha saling mengingatkan tentang kebesaran Allah, saling biasakan bicara agama. Jangan bosan-bosan saling mengingatkan perkara agama, perkara iman, perkara amal. Maksudnya apa hadirin sekalian? Di sela aktivitas kita, tidak semua tidak bisa kita pungkiri bahwa kita punya keperluan hidup.
Maksudnya di sela aktivitas keperluan, menjemput keperluan hidup kita, menjemput rezeki kita, di situ pula hadirin sekalian kita manfaatkan untuk menyempurnakan iman dan amal. Yuk kita saling mengajak. Maka hadirin sekalian, perkara ini semua kita perlu ambil bagian. Hidupkan usaha agama di rumah bersama anak istri kita. Ajarkan tentang bagaimana bicara iman di rumah kita, bahkan di pekerjaan kita di mana saja. Insya Allah hadirin sekalian, apabila usaha ini dibuat, maka akan tumbuhlah dalam kehidupan kita orang-orang yang mengamalkan agama. Muamalah, muasyarah, akhlak pun akan terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kebaikan di dunia akhirat akan Allah berikan kepada kita. Nah, itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sempurnanya majlis dengan doa kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat dan dapat disampaikan kepada seluruh jamaah, pada keluarga, saudara, teman, dan siapapun yang berada di sekeliling kita. Dan ini menjadikan suatu bekal buat kita semua dalam menjalani hidup di dunia ini. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.